Ini sebenarnya menarik juga. UKBI itu salah satu tes yang baru aku tahu bahkan ketika aku mengikuti ajang ini. UKBI itu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Versi singkatnya adalah TOEFL versi Indonesia gitu. Mungkin teman-teman semuanya yang dari awal ikut dekat dengan aku, akhirnya pada bilang, kakak ini kayaknya punya garis wajah yang tegas ya. Jadi itu sebenarnya adalah kesulitan yang aku alamin. Halo Sobu, selamat datang kembali di Bincang Unila bersama aku, Nasionela Fani. Dan kali ini pasti aku nggak sendiri lagi nih. Aku kedatangan narasumber, salah satu mahasiswa yang menginspirasi loh teman-teman. So, kita langsung aja kenalan dengan Kak Vidya. Halo Sobu, aku Vidya Pinaring Gusti atau akrabnya sering disebut dengan V. Apa kabar Kak Vidya? Baik, pusing juga. Gimana tuh? Pusing kenapa nih? Ya banyak ya ceritanya, panjang ya. Banyak. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Kak? Aku menjadi mahasiswa, tetaplah menjadi pejuang skripsi sampai saat ini. Aku dari Fisika, Universitas Lampung, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam gitu. Jadi masih menjadi pejuang skripsi. Semangat ya Kak, semoga cepat wisuda. Amin, terima kasih. Kak, aku dengar-dengar Kak Vidya ini baru saja mendapat duta bahasa. Betul. Gitu. Aku pengen tahu sih duta bahasa ini bagaimana, terus apa aja lingkupnya gitu. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, duta bahasa itu adalah sebuah wajah ya dari para pemuda yang punya kepedulian terhadap bahasa seperti itu. Jadi peran duta bahasa itu juga menjadi perpanjangan tangan dari kantor bahasa ke masyarakat luas. Untuk apa? Untuk menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa gitu. Jadi ada istilah namanya Trigatra Bangun Bahasa, itu ada 3 poin. Yang pertama, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Dan yang terakhir, ada penguasaan bahasa asing. Jadi itulah visi yang kita gaungkan gitu. Berarti dari Kavi sendiri ini sudah menguasai bahasa daerah, sudah menguasai bahasa asing juga ya? Ya, seperti itulah insya Allah. Keren berarti emang Kavi ini ya. Kak, aku mau denger dong cerita atau proses kakak sampai bisa meraih duta bahasa ini bagaimana? Oke, kalau proses panjang ya, karena pada tahun ini sebenarnya proses itu dibuka pada bulan Januari 2024, kemudian puncaknya itu ada di bulan Mei gitu. Jadi prosesnya sendiri ada 5 tahapan. Banyak nih. Yang pertama itu ada proses seleksi dari pemberkasan. Kemudian yang kedua UKBI. Tes UKBI itu ini sebenarnya menarik juga. UKBI itu salah satu tes yang baru aku tahu bahkan ketika aku mengikuti ajang ini. UKBI itu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Versi singkatnya adalah TOEFL versi Indonesia gitu. Aku juga baru dengar nih. Nah, ya kan? Yang ketiga itu ada tes bakat dan wawancara. Itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asingnya. Kebetulan aku bahasa Inggris aja gitu. Kemudian yang keempat itu ada tes pembuatan krida. Jadi krida itu adalah sebuah program yang sebagai bentuk pengabdian kami gitu loh. Jadi program itu kami rancang sedemikian rupa sehingga ada bermanfaatkan untuk teman-teman di lingkungan gitu. Dan yang terakhir baru di wawancara akhir gitu. Kalau di pas hari grand final itu gimana sih kayak yang kakak rasain? Deg-degan, pasti itu deg-degan karena dari awal, dari bulan Januari itu jumlah peserta di tahun ini ada sekitar 300 orang. Kemudian di 5 tahap yang aku jelasin tadi, itu dipotong lagi, akhirnya sampai di finalis ada 13 pasang gitu. Jadi di grand final itu kami hari di mana kami ditentukan siapa yang terbaik, pertama, kedua, ketiga. Waktu itu ada pemenang 1 sampai pemenang 5. Kemudian ada pemenang multimedia juga, sama yang terakhir pemenang favorit gitu. Tapi menurut kakak ini sulit nggak persaingannya untuk sampai menjadi juara 1 kan ya kakak? Iya betul. Jadi persaingan itu sebenarnya sulit, tapi
saya sangat enjoy gitu, karena teman-teman dari finalis itu tuh mereka juga berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang jurusan komunikasi, kita tahu komunikasinya bagus gitu. Ada juga yang ternyata dari ilmu administrasi negara. Kita tahu kayak mungkin belajarnya dengan hukum, tapi ternyata mereka juga ada kemampuan lain di kebahasaan gitu kan. Jadi cukup sulit sih sebenarnya. Gitu. Tapi kakak berhasil nih jadi alhamdulillah, terima kasih loh. Berarti kakak emang keren. Iya, amin ya, kita Kalau aminkan. tadi aku dengar ada program yang memang dirancang. Nah, itu program dari Kavi sendiri itu seperti apa, dan ada nggak sih yang khusus untuk kampus Unila ini, Kak? Oke, kalau program itu sebenarnya dari Badan Bahasa mempunyai kelompok kepakaran. Kita sebutnya KKLP. Jadi ada 7, salah satunya BIPA. Yang aku soroti adalah BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Harapannya kegiatan yang aku buat ini adalah mewadahi duta bahasa dan juga mahasiswa asing untuk saling belajar gitu. Kita tahu ya mahasiswa asing mungkin ada kesulitan untuk belajar bahasa Indonesia kan. Jadi aku harapannya dengan program yang aku buat, mereka bisa mudah untuk bisa berbicara, komunikasi dengan orang selama menjalani kehidupan kampus gitu. Kalau untuk Unila harapannya mahasiswa asing di Unila kan juga terbilang banyak ya. Jadi program yang aku buat itu juga ditujukan lah untuk mahasiswa asing di Unila gitu. Kalau untuk sejauh ini, programnya sudah ada yang terimplementasi belum, Kak? Kalau sejauh ini masih perancangan konsep, jadi pematangan konsep, kita juga ada diskusi dengan pembina, gitu. Sejauh ini masih itu. Dan itu pasti sasarannya untuk mahasiswa juga atau gimana, Kak? Ya, itu mahasiswa asing, kita menargetkan mahasiswa asing, terus itu ibaratnya tutor sebaya gitu ya. Jadi teman-teman dari duta bahasanya lah yang memfasilitasi mereka untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Itu dalam kurun waktu 1 tahun harus menjalankan? Iya, betul. Oke, semangat Kak 1 tahunnya. Terima kasih. Kalau udah mendengar prosesnya nih ya, Kak, aku mau tahu nih, hal yang paling berkesan selama perjalanan Kakak? Semua tahapan berkesan. Yang pertama adalah mungkin teman-teman semuanya yang dari awal ikut dekat dengan aku, akhirnya pada bilang, kakak ini kayaknya punya garis wajah yang tegas ya. Jadi itu sebenarnya adalah kesulitan yang aku alamin, tapi pada akhirnya aku terus belajar lah gimana caranya tampil di depan umum dengan garis wajah yang tegas seperti itu. Terus belajar lagi tentang sabar gitu. Setiap proses itu ada naik turunnya, ada semangatnya kadang naik, semangatnya kadang turun. Nah itu disitulah kita juga belajar sabar kayak gitu. Jadi hal yang paling berkesan adalah tentang kontrol emosi gitu. Itu juga salah satu struggle atau gimana, Kak? Jujur iya, karena mood kita agak naik turun itu tadi sih sebenarnya. Tapi itu kan kalau dari internal ya, Kak. Kalau misalnya dari eksternalnya gitu, ada gak Kalau struggle? eksternal kebetulan aku tinggal di Bandar Lampung, tapi cukup jauh ya jangkauannya untuk ke kantor. Jadi cuman itu sih kalau eksternal. Emang kantornya di mana, Kak? Ada di Gubernur, di Teluk. Kakak tinggalnya di Untung, di Labuhan Dalam. Jadi agak jauh ya. Effort ya. Effort ya. Tapi semoga dari perjuangan itu impact-nya juga banyak untuk kakak sendiri dan untuk masyarakat luas. Nah, aku mau tahu sih, Kak, sekarang kan kakak sudah meraih juara 1 duta bahasa. Benefit yang sudah terasa gitu di kakak itu apa aja? Pertama, aku jadi lebih kenal dengan rekan-rekan media ya. Jadi bisa kenal orang-orang hebat, latar belakang pendidikannya pun beda-beda. Terus gimana cara kita berkomunikasi bahkan ke dunia profesional, itu lebih aku rasain sih saat ini gitu. Setelah menjadi duta bahasa gitu. Itu lebih, berarti sebelumnya juga sudah terasa ya? Ya gitu, ada peningkatan lah gitu. Berarti memang menjadi seorang duta juga itu banyak sekali yang didapatkan ya kayak, tapi ada memang challenge-nya juga untuk kita. Banyak. Nah, aku mau tahu dong tips dari kakak supaya ikut-ikut ajang duta ini berhasil gitu. Mungkin kakak ada tipsnya di belakang itu. Iya. Secara umum sebenarnya menjadi wajah dari ajang-ajang seperti ini adalah percaya diri. Itu kuncinya. Jadi gimana cara kita membawa diri kita, itu harus percaya diri. Kemudian
tetaplah di lingkungan yang sehat, itu sih menurut aku. Karena support dari teman-teman, keluarga, itu butuh banget gitu. Nah itu Sobu, kalau kalian mau ikut-ikut seperti ini, menjadi duta-duta, pageant-pageant itu intinya percaya diri kalau kata Kak Vi. Dan harus didukung dengan lingkungan yang suportif. Supaya bisa mendorong kita menjadi diri yang lebih baik juga ke depannya. Nah, dari Kak Vi ini punya pesan atau motivasi nggak sih untuk khususnya ya mahasiswa dan masyarakat luas juga? Saya rasa mahasiswa sekarang sudah cukup pintar ya mengatur waktu. Jadi itu tadi, atur waktunya mana yang harus diprioritaskan seperti itu. Terus percaya diri itu tadi perlu. Terus terus mau belajar. Ibaratnya kalau di kami itu jangan datang sebagai gelas yang sudah berisi, tapi kosongkanlah gelas biar kamu dapat ilmunya lagi gitu. Wow, keren banget pesannya. Jangan datang sebagai gelas yang sudah berisi. Jadi kita harus mengosongkan ruang kalau misalnya kita harus belajar lagi, memang kita perlu rasa puas kadang ya. Tapi rasa puas itu jangan dijadikan sebagai rasa yang angkuh ke depannya supaya tidak menerima ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi tetaplah terus belajar, jangan lemah, jangan sungkan juga untuk menerima ilmu yang baru gitu. Nah itu dia tadi Bincang Unila pada segmen kali ini. Semoga informasi dan pesan-pesan yang disampaikan Kak Vi dapat diambil baiknya untuk kita semua. Nah, aku Nasional Fani. Aku Vidya Pinaring Gusti. Pamit undur diri, sampai jumpa kembali di Bincang Unila selanjutnya. See you, Sobu!